Halo, kembali lagi di Podcast with Blonyon episode 4. Hari ini kita akan ngomongin soal tren yang baru aja naik. Sebenarnya nggak tren sih. Tren nggak menurut lo? Dibikin sih itu. Dibikin jadi tren. Yaitu adalah aplikasi Clubhouse. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Clubhouse itu sebenarnya susah juga sih ngejelasinnya. Clubhouse itu kayak aplikasi platform. Udah ya, lu sini aja ya. Bener. Platform untuk kita berbincang bersama teman-teman, tapi bentuk platform dari aplikasinya sendiri itu cuman basisnya audio, jadi nggak bisa ngirim gambar dan lain sebagainya. Terus sisanya follow-followan kayak Twitter, follow-followan kayak Instagram dan lain sebagainya. Nah, tapi sayangnya aplikasi ini tuh sekarang waktu ini direkam itu lagi tiba-tiba booming. Jadi ceritanya dulu tuh katanya, gue juga nggak tahu sih jujur ya, kayak gue nggak banyak baca berita, tapi katanya Elon Musk pernah pakai Elon ya? Elon Musk ngajak presiden Rusia Serius? buat kita ngobrol di Clubhouse. Oh gitu. Iya. Pokoknya ada tweet lah dari Elon Musk, dia bilang dia pakai Clubhouse lah, dia gitu kan ya. Iya. Terus tahu-tahu karena Elon Musk ya emang tweetnya bisa menghancurkan dan menaikkan harga kripto, ini juga tiba-tiba naik. Jadi Clubhouse itu tahu-tahu semuanya main Clubhouse. Nah, di Indo juga sama. Jadi tiba-tiba si Clubhouse itu naik dan jadi booming. Nah, tapi si Clubhouse ini tuh ternyata pas ini direkam ya, itu cuman khusus buat pengguna iPhone. Bangsat kamu. Bahasa. Jadi itu sebenarnya menurut gua bagi pengguna Android yang nggak bisa nyobain itu kayak ini, berita masuk Jepang sekarang nggak pakai visa. Maksudnya kayak ya udah lu tahu ada masuk Jepang nggak pakai visa, tapi lu nggak bisa nikmatin juga karena kamu tidak bisa ke Jepang, nggak ada duitnya lah. Orang yang berduit tidak nonton ini, mungkin dia main Clubhouse, tapi yang jelas dia tidak nonton podcast. Ya maksudnya sama aja gitu. Jadi kayak di sana tuh platformnya aneh. Maksudnya menurut gue yang unik dari platform ini adalah ketika lu di dalam sebuah room, lu akan menotify teman-teman lain untuk masuk juga ke dalam room kalau room itu public. Jadi semua orang itu bisa tahu lu ngomongin apa. Semua orang bisa tahu. Maksudnya lu bisa chime in. Misalnya kayak gue cuma pengen teleponan sama Valen misalnya. Terus tahu-tahu kayak Arya dapat notif dari gue, ya Arya bisa masuk dan mendengar percakapan gue dan Valen. Jadi menurut gue itu sih yang menurut orang-orang itu dicari gitu. Jadi kayak lu bisa chime in dengan teman-teman yang lain yang mungkin lama udah nggak ketemu, terus tahu-tahu ngumpul rame-rame. Nah, sampai di titik itu menurut gue bagus. Cuman banyak banget menurut gue jatuhnya kayak nggak tahu ya, menurut gue aneh jatuhnya aplikasinya sekarang. Kayak kalau kalian, untuk kalian yang main itu, kalian pasti tahu konsepnya ada yang ini silent room. Jadi silent room itu adalah orang itu cuman pamer di jadi ada satu orang, kayak mungkin dia influencer atau apa, isi ruangannya 1.500 orang, tapi dia doang yang cuman dia doang yang bisa ngomong, tapi dia mute. Jadi yang lain cuma bisa denger doang, nggak bisa ngomong. Jadi intinya kayak silent room ya, intinya lu di dalam room yang silent gitu. Terus lu cuman hanya membagi-bagikan cek bio intinya gitu. Jadi kayak kita ngecek satu-satu yang bionya tertarik atau cocok, followin. Katanya sih buat networking. Nah, menurut gua kayak anjing, ayat kemarin ada yang nge-tweet lucu banget, dia bilang bahkan ta'arufan aja masih boleh ngobrol. Anjing, lucu banget. Cuman maksudnya dia bener juga gitu. Di sini dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuman ngobrol aja enggak gitu, denger musik aja enggak gitu, cuman ngeliatin profile segala macam gitu. Dan gue baru tahu juga trennya adalah ternyata di Clubhouse itu orang-orang itu pada status bionya itu berlebihan menurut gue. Jadi mereka itu seolah-olah karena satu-satunya platform adalah lewat audio dan profile mereka, jadi mereka kalau belum ada kesempatan ngomong, paling nggak bionya menarik kan gitu dong konsepnya, supaya mereka bisa diajak ngomong. Nah, konsepnya tuh banyak banget, CEO inilah, CEO itulah, owner inilah, owner itulah. Nah, menurut gua itu terlalu dibesar-besarkan gitu. Kayak kenapa lo harus pamer semuanya itu di bio gitu, jatuhnya kayak lu lebay. Ada yang kemarin ada yang lucu sih menurut gua. Jadi kayak ini tuh konsepnya dia menjual apa yang tidak dia jual. Maksudnya kayak gue tahu nih orang itu bukan ini gitu jabatannya, tanggung jawab dia ini bukan ini gitu. Tapi dia masukin itu, pas gue tanya kenapa, karena dia bilang menyesuaikan dengan tradisi bio yang ada di Clubhouse. Ternyata memang orang-orang di Clubhouse itu bionya itu macam-macam. Nah, terus gue bilang orang-orang kayak gitu, kayaknya orang-orang yang naruh bio, menurut gue ya, orang-orang yang naruh bio panjang di Clubhouse itu adalah
karena kita ngomongin Clubhouse, kita syuting di Clubhouse. Emang gitu? Literally. Iya bener ya, ini lagi di syuting di Clubhouse. Gak tau kenapa, karena tadi ada yang ngebor semen di rumah Valen. Itu menurut gua orang yang naruh bio super lengkap dan super atraktif itu di Clubhouse itu adalah orang-orang yang di rumahnya tidak dapat pengakuan atau title mereka tidak ada di LinkedIn. Karena kalau lo title ada di LinkedIn, lo akan pamer di LinkedIn dong. Gua aja sekarang males, semua orang dulu tuh pamer di Instagram cuy. Makin lo bergeser ke dunia kerja dan segala macam, semua orang mulai pamer di LinkedIn. Gue udah males banget buka LinkedIn, sih minder, orang-orang dapat kerja, dapat apa. Mana kerjaan sekarang susah, tapi orang pada dapat kerja, dipromot lah jadi ini. Ada yang internnya 3 tahun gak gerak-gerak, tapi ada yang intern cuma 3 minggu, tahu-tahu udah langsung naik jadi junior associate lah, apapun namanya. Minder gitu buka LinkedIn. Anjing, gue aja udah gak buka LinkedIn lama, terus tahu-tahu sekarang ada Clubhouse, semua orang pamer tangga karir mereka. Maksud gue kayak, anjing kenapa ada lagi sih yang kayak gini-gini gitu. Teknologi. Terus isinya juga orang-orang naruh bukan bio yang mereka, ada yang, nah maksudnya gini loh, kayak lo taruh apa yang lu bener-bener maksud, maksudnya ini beneran kerjaan lu. Ada yang naruhnya, saya bekerja sebagai jembatan antara produsen dan konsumen dari multinational companies yang bergerak di bidang oil and gas. Maksudnya dia cuma tukang ngisi bensin, maksudnya ya bener juga kan, nggak salah kan. Cuma titel itu yang mungkin dibutuhkan oleh orang Clubhouse, kayak jembatan konsumen dan produsen nih anjing. Maksudnya kayak bener sih, nggak salah. Cuman kayak buat apa sih lu naruh-naruh kayak gitu? Kayak semakin lengkap bio Clubhouse lu tuh semakin lu kelihatan lu haus pengakuan. Di rumah nggak dapet, di tongkrongan juga mungkin nggak dapet. Jadi juga di Clubhouse lu cuma butuh kayak di follow sama orang nggak jelas gitu lah. Terus di isinya juga menurut gua terlalu positif. Banyak banget yang room, jadi untuk ngediscuss, maksudnya kan banyak ya, topik kan banyak banget kan, untuk lu bisa mendiscuss misalnya entah politik, entah apa, banyak banget. Dan platform, paling nggak di Indonesia lah, platform media sosial itu kan platform tempat tubir kan, maksudnya tempat orang gelut gitu. Di sini yang kayak, how to maximize your creativity gitu, yang ikut kayak 13.000 orang apa berapa, maksud gue kayak, kalau lu mau maximize creativity ya baca buku lah, berkarya, jangan main Clubhouse anjing. Maksudnya cara membenahi financial statement gitu, atau kayak cara meraup banyak keuntungan dari cryptocurrency. Ya kamu baca buku, jangan Clubhouse doang gitu. Udah mah untung nggak banyak, kamu post di Snapgram seperti videografer kita Valen kemarin berapa persen? Nggak usah sebut nominal, berapa persen untungnya? 350%. 350%. Lu untung dari kripto. Lu lebih percaya kripto apa judi bola? Kripto bro. Fundamentalnya ada. Gue lebih percaya judi bola sih daripada kripto. Maksudnya sama 350% tuh kayak naro judi parlay gitu loh, baliknya sama 350%. Emang gitu? Kurang tahu juga, saya baca di Kaskus pas. Pengalaman lu? Nggak ada, saya nggak pernah judi. Nemu di Kaskus yang info-info gitu, Kaskus, Google. Katanya gitu, cuman nggak tahu. Cuman buat apa sih? Coba gue tanya sekarang. Kamu ngapain di post di Snapgram? Gue? Nah. Ya sombong lah bro. Ya lu aneh, lu aneh. Temen lu udah dikit sombong tapi pada betah ya aneh. Enggak, maksud gua kayak ini lanjut yang kemarin. Ternyata banyak banget yang dari pendengar episode yang pertama. Banyak bukan berarti jumlah ya, maksudnya kayak yang dengar paling yang nonton paling 40, tapi yang ngomongin 30 orang kan banyak kan, berarti banyak dari pendengar yang ngomongin ternyata emang dia juga suka sebel sama orang-orang yang ngepost kayak gitu di Snapgram. Gue nggak tahu kenapa, udah pengen gue kata-katain, ternyata bos besar saya juga ngepost kripto di Snapgram, bangsat. Kata gue ngapain di post, udah nikmatin aja hasilnya. Pertama-tama gue main Clubhouse kan asik gitu. Jatuhnya main Clubhouse itu kayak gini, kayak apa ya? Kayak lu nge-match lah sama lu nemu FWB dari Tinder yang fotogenik. Jadi lu kayak ketemu di Tinder nih. Wah cakep nih gitu, fotogenik terus FWB-an gitu. Hari pertama lu tuh masih semangat, lu pamer kan, lu screenshot kirim ke temen ya kan, upload second apapun segala macam, lu eksklusif sekarang udah FWB, lu masih penasaran kan fitur-fitur apa yang ditawarkan ya kan. Begitu lu main 1 hari 2 hari, ternyata isinya gini doang, fiturnya mentok di gini doang. Gue 3 hari 4 hari main lah, gue pengen nge-mute semua notifnya cuy, maksudnya kayak anjing udah nggak ada apa-apa lagi yang ditawarkan dari tempat ini. Semuanya cuman semua orang positif yang semangat untuk menjalani karirnya gitu. Kayak lu makin kelihatan, lu kalau online terus di situ kan kelihatan orang ya kan, lu sebenarnya memamerkan kalau lu nggak ada kerjaan gitu, kayak lu gabut jadi lu bisa main Clubhouse. Jadi iya tapi kan kerjaan gue bisa nggak apa-apa, bisa sambil dengar orang ngomong gitu. Ya iya sih, bener sih, tapi kayaknya lu bukan di posisi itu untuk yang bisa ngomong
bisa kerja sambil main Clubhouse sih menurut gua. Itu terus kemarin kita ngasih survei, bukan survei sebenarnya, question gitu di Instagram. Kita akan lihat apa yang mereka paling tidak suka dari Clubhouse. Kita bacain satu-satu ya. Yang pertama, ini nggak usah disebut namanya lah. Len, lu udah kirim screenshotnya belum, Len? Udah di grup semua. Di grup? Ya. Iya. Dunia kerja abis kuliah katanya nggak suka dibahas. Ya ini pasti. Itu pertanyaannya keresahan yang lagi mereka rasain 1 minggu ini. Oh ini gitu. Pertanyaannya gitu. Dunia kerja abis kuliah. Ya udah nggak usah main Clubhouse lah, cari kerja aja, cari LinkedIn. Gak tau mau kerja apa, sama sih rata-rata. Gak tertarik soalnya orang-orang alay pada screenshot di IG. Gak apa-apa sih alay. Lah. Ya, lu nggak di-invite berarti kalau nggak HP lu bukan iPhone. Makanya kamu nggak tertarik, bukan nggak tertarik, nggak bisa. Iya, menurut gua kayak orang yang kayak sebenarnya kalau orang tertarik kan tinggal download kan. Masalahnya kamu tidak bisa, HP kamu bukan iPhone. iPhone nih, iPhone. Terus ini lagi, fuck off, Clubhouse alay. Clubhouse tuh apa Anda? Nah ini kamu dengan inisial FS, kamu pasti tidak punya HP iPhone juga. Clubhouse tuh apa Anda? Lagi mikirin lulus kuliah mau ngapain? Inisial KD. Ya kerjalah. Kang Dadang. Mending clubbing daripada Clubhouse. Siap. Emang nih angkatan corona nih. Gak pernah ngerasain clubbing ya? Saya juga. Alay dah orang-orang. Ini sih inisial J. Kenapa dia komen di semuanya sih? Gak ngerti gue. Gak apa-apa. Suportif. JRD. Ini juga ngelihat screenshot room Clubhouse orang-orang, terus gua kayak alay apaan sih? Itu dari orang yang sama by the way. Dengerin sedikit-sedikit interview BCL, sedih banget cuy. Pertanyaannya apa sih? Bukannya keresahan Clubhouse? Bukan, pertanyaannya tuh keresahan yang lagi lo alamin sekarang. Oh, keresahan yang lagi gua alamin sekarang. Contohnya Clubhouse. Oh, terus dia nulis dengerin sedikit-sedikit interview BCL, sedih banget cuy. Kenapa lu resah anjing? Lu harusnya sedih dong. Kan sedih. Resah kan kayak gelisah gitu kan, kayak lu gak tenang sama orang gitu kan. Kan ini interviewnya sedih, gue gak ngerti. Gue juga belum nonton sih interview BCL. Resah bahkan salah baca. Oh, ternyata dia salah baca ini pertanyaannya, Pak. Susah banget dapat kerjaan tetap, ya Allah gitu. Semangat ya untuk sobat kita FM, kamu pasti bisa. Mungkin FM singkatan dari freelance mulu. Kamu pasti bisa cepat dapat kerjaan tetap. Apa lagi nih? Oh, itu tadi udah ya. Kalau dari saya, IG gue jadi rame loh gara-gara ini. Serius lo? Kaum yang suka nanya, serius nggak sih? Sumpah nggak sih? Demi apa nggak sih? Ya itu bener sih. Canda nggak oke. Itu juga wah udah sih. Kemarin ada meme lucu banget katanya ciri-ciri orang stroke itu apa sih? Tangan tidak bisa digerakkan. Terus kayak mulutnya nggak bener gitu. Terus kayak sering berbicara hal-hal yang tidak jelas kayak canda oke. Ciri-ciri orang stroke goblok dibercandain kata gue. Kaum yang maksa on cam itu betul, tapi kalau host nggak bisa on cam setahu gue. Oh ini keresahan ya, gue lupa salah pertanyaan dari tadi. Kaum yang maksa on cam, iya bener banget sih, kayak sekarang kan kuliah sekarang semua online, kerja juga semua online. Berarti ada kerjaan, mesti ada tipe-tipe company yang memang mengharuskan lu punya call, jadi dari pagi sampai malam tuh dia di Google Meet. Nah itu tuh untuk kayak lu tahu tuh lu tidak kabur-kaburan, lu nggak tidur siang atau apa, biar kalau lu dipanggil lu bisa connect. Niatnya kayak gitu. Tapi ada juga perusahaan yang udah kayak gitu disuruh on cam. Kan menurut gua kayak ngapain gitu? Apa yang membuktikan lu kerja lagi on cam, ngerti nggak sih maksudnya? Nggak ada kan, kayak lu nyalain aja terus kayak lu buka YouTube, lu buka apa? Itu tidak mencegah. Nggak ada yang tahu juga kan, ngapain? Emang nggak penting. Orang yang ngomongnya selalu ada kayak di setiap kalimat. Gua nemu orang kayak gini di Clubhouse. Kayak dia ngomong setiap 3 kata kayak gini gitu, terus gue kayak nggak ngerti kayak mau ngomongin apa gitu. Itu ngeselin. Itu bener juga. Makan nasgor pakai sumpit gak keambil. Apa sih? Next. Clubhouse penuh dengan orang-orang so iye. Itu betul. Ini semakin membuktikan pengguna iPhone so iye. Kaya kalau emang kalau orang kaya temennya dikit butuh pengakuan gitu jadinya. Kalau kaya temennya banyak namanya Clubhouse. Clubbing mungkin. Dari inisial LA, orang habis pup
di public toilet terus gak ngasih tahu kalau toiletnya nggak bisa di flush. Terus dia kasih lagi kayak ini clubhouse ya bukan in general kata gue. Orang yang habis pup di public toilet, kok gue nggak ngerti sih SPOK-nya. Orang yang habis pup di public toilet terus gak ngasih tahu kalau toiletnya nggak bisa di flush. Oh jadi dia keluar dulu, dia habis berak kan, terus habis itu dia keluar, dia nggak kasih tahu, mas, mbak toiletnya nggak bisa di flush. Itu orang-orang anjing sih. Sungkan. Nggak sungkan lah, mesti dia udah berak. Kan lu kalau lu masuk toilet kan lu flush dulu dong. Lu gitu nggak sih? Lu masuk toilet nih, lu flush dulu. Oh udah nyala nih airnya nih, baru lu kencing apa berak. Kalau lu masuk langsung berak kan lu nggak tahu. Itu tips dan trik hidup sehat dan hidup bersih. Ini lagi dari sobat J, gak suka clubhouse alay-alay, dia ada di semuanya. Ada dari SW, daun ketumbar. Daun ketumbar membuat kamu tidak nafsu makan mungkin, membuat resah kayaknya nggak sampai. Kan tinggal disingkirin daunnya, mbak, nggak usah dimakan, kelar gitu, nggak risih. Kerja dari VV, iya benar. Semua orang memang resah dengan kerjaannya. Dan yang terakhir dari BV, Postinor Expense. Emang nih anaknya, lo tau Postinor gak? Buat gugurin pil apa sih? Bukan pil KB tapi jadi kalau kayak lu abis kayak gitu, abis ngemprut terus kayak lu buang dalam, lu langsung kayak ke Kimia Farma terus lu Postinor. Oh gitu namanya. Tapi itu kayak dikonsumsinya cuma boleh sekali, maksimal kayak 3 jam apa 3 hari gue lupa, ntar baca dah. Setelah cerot, terus habis itu kayak 99% itu nggak jadi hamil. Tapi kalau lu udah minum itu pas udah hamil nggak akan mencegah. Terus dia protes, katanya sekarang harganya naik. Kata gue, orang-orang di mana-mana protes BBM naik, bukan Postinor. Postinor. Satu orang cowok satu. Mau nggak? Mau nggak. Maksudnya patungan, nggak tahu. Patungan. Videografer saya. Apa? Ya. Nanti itu di cut saja. Nanti kita cerita ini ya Len ya. Cerita tentang itu ya. Nanti juga kalau Len kalau udah setengah jam kasih tahu ya. Kita ada email. 20 menit nih. Untuk teman-teman, sebelum masuk sana, untuk teman-teman yang pengen menaruh keluh kesah, pengen dikatain, pengen diceritain, atau mungkin ada teman yang ngeselin, bisa langsung email ke mana Len? Venum Venum kolektif@gmail.com. Iya. Itu langsung ya, subjeknya terserah, cuman di situ kita akan bacain email itu setiap minggunya. Sekarang kita akan bacain email yang sudah masuk. Email pertama dari Traveloka. enggak dong. Email pertama dari inisial CR. Hai all, ini tanggal 26 Januari, gua nggak tahu naiknya kapan. Hai all, gua mau ngaku dosa. Tahun lalu kan gua baru putus dari mantan yang udah 3 tahun pacaran. Titik. Enggak dong, koma. Karena sepi dan galau maksimal, akhirnya gue coba main dating app. Terus match lah gue sama cowok di Bumble. Selama chat ternyata orangnya menyenangkan. Udah gitu dia pinter, tinggi dan ganteng. Akhirnya setelah 1 bulan chat-chatan, gue terlena dan ketemuan lah kita di tengah pandemi ini. Kamu tidak takut corona demi dia? Gue mau nyebut itu ntar disensor. Akhirnya setelah 1 bulan chat-chatan, gue terlena dan ketemuan lah kita di tengah pandemi ini. Terus malah nyaman sampai sekarang, jadi sering jalan bareng. Ya udah sih gitu aja ceritanya. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Kayak FWB. Enggak, dia nggak nulis FWB pak. Kayaknya nggak FWB. Cowok dia nyari pacar kayaknya. Selama gue chat ternyata orangnya menyenangkan. Udah gitu dia pinter, tinggi dan ganteng. Akhirnya setelah 1 bulan chat-chatan, gue terlena. Cewek. Sobat CR kita ini cewek. By the way, terus malah nyaman sampai sekarang jadi sering jalan bareng. Gue tuh suka pusing dah baca email orang. Titik komanya tuh suka salah gitu pemenggalannya, gue bingung. Terus malah nyaman sampai sekarang. Jadi sering jalan bareng. Ya udah sih gitu aja ceritanya. Untuk Mbak CR, pertama, tapi terima kasih sudah ngirim. Yang kedua, sebenarnya banyak sih yang bisa dikatain, kayak menurut gue pribadi, lu nggak bisa nyari pacar di Bumble, kalau gue pribadi. Karena buat gue pintu masuknya udah salah. Mungkin karena fisik gue jelek kali. Kalau ada yang fisiknya bagus, ya udah kan. Cuma kan lu hanya bisa menjual fisik di situ, karena lu nggak bisa kenal siapa dia di dalam situ kan. Terus kalau lu swipe itu berdasarkan ya udah lu judge the book by its cover gitu, ya udah nggak apa-apa. Mungkin ada orang-orang cocok. Tapi buat gue pacarannya pasti nggak tahan lama.
gue punya cerita juga, dia tuh mati-matian meninggalkan teman-temannya karena percaya sih sama si satu orang ini. Kebetulan ketemu di luar, terus kemudian dia pacaran lah. Wah, udah nabung apa segala macem, akhirnya putus karena selingkuh. Jadi inti dari cerita adalah semua yang di Bumble itu pasti cuma pengen ngewe. Kalau kamu pengen di ewe doang, kirim email ke Venom Kolektif. Mungkin saya juga mau. Enggak, maksudnya kayak kalau lu nyari cowok di Bumble itu kayak salah. Enggak salah sih, mungkin kayak itu bekerja untuk lu ya. Tapi menurut gua aneh aja karena Bumble dan Tinder itu kan mesti ya untuk ya ketemu orang sih. Mungkin temen ngobrolnya nggak ada yang salah sih. Netizen kan galak ya sekarang, gua ngomong salah, iya nggak salah. Iya nggak salah. Cuma menurut gua kurang tepat. Ini sama kayak lu ke McD, tapi pengen beli spagetinya. Nggak salah, cuma maksudnya bukan itu alasan orang datang ke McD pada umumnya kan. Terus lu pas mau makan spaghetti ya lu kayak spaghettinya nggak terlalu enak ya. Iya, dia namanya McDonald Fried Chicken lah. Itu KFC ya? KFC. Ya, ini jualnya fried chicken bang. Maksudnya kalau jualnya spaghetti namanya restoran Itali, bukan McD gitu, ngerti? Kamu ngerti CR? Jadi kamu jangan kecewa, kita tunggu email berikut kamu. Update apa saja yang sudah kamu lakukan dengan pria tinggi dan menawan itu yang meluluhkan hatimu kurang dari 1 bulan. Wow. Atau enggak, ya udah putus sih menurut gua. Next email, kalau putus juga harus next email. Gua akan ngata-ngatain lu juga. Karena menurut gua, kita melempar undi mau nggak? Menurut lu dia tahan berapa lama? Lempar undi nih. Ya sebelum pertengahan tahun ya? Juni. Sebelum Juni ya? Kalau gue sebelum. Bete kopi kenangan ya. Ini jatuhnya bukan judi sebenarnya. Ini kesepakatan bersama. Beda ya? Musyawarah. Ini perjanjian internal. Arya kapan Arya? Gue setelah vaksin. Setelah vaksin kapan? Kalau setelah vaksin habis putus menang dong. Vaksin lama ya? Lama dong. Tapi bukan salah Menkes. Menkes selalu benar. Gua nggak tahu sih salahnya di mana sih. Mesti iya, gua nggak mau sih coba vaksin cepet-cepet. Valen kapan? Sebelum Juni. Sebelum Juni. Udah, Arya? guys. Sebelum Mei. Sebelum Mei. Iya, 1 bulan sebelum gue dong berarti. Dia Mei, di Juni. Gue Juni. Lo? Gua Desember akhir. Wah, aman banget lo carinya. Enggak, soalnya nanti kalau emang ternyata dia langgeng, ya tetap dapat kopi kenangan saya. Kan nggak ada batas belakangnya. Oh iya, lama dia. Mei, Juni, Desember. Kamu langgeng-langgeng ya. Kita tunggu cerita update cerita langgeng kamu. Tapi nggak apa-apa, menurut gua lu harus melakukan sesuatu hal yang baru saat pandemi ini sih. Kayak orang-orang yang kan lu sudah susah ketemu orang, lu udah maksudnya lu riskan lah untuk lu cabut segala macam kayak gitu kan. Ya sebenarnya paling bener kalau emang lu masih pengen interaksi ya. Gue sih lebih setuju orang main Bumble atau Tinder dibandingkan Clubhouse kalau gua. Karena mungkin tujuannya jelas gitu, maksudnya mau apa. Cuman kalau lu ke Clubhouse kayak ya mau apa sih dari Clubhouse gitu. Lu main Clubhouse, lu sekarang gini, kalau ada Android di Clubhouse lu mau download kalian? Mungkin gue cek dulu sih. Lu mau Gue ngapain? biasa gue kepoin dulu, ini apaan sih, gimana cara mainnya. Oh, tapi BTW di luar itu ya, ini tuh sering banget terjadi, bukan sering banget terjadi ya. Maksudnya di Clubhouse itu banyak banget orang yang pada akhirnya menggunakan ini untuk mempertemukan sesama artis. Jadi roomnya kan rame. Jadi kalau misalnya gue follow influencer X, lu follow influencer Y, masing-masing punya kayak berapa ribu, terus mereka di dalam satu ruangan yang sama kan semua followernya kan ke notif kan. Jadi itu menurut gue sangat baik untuk marketing sih. Dengan asumsi orang yang main udah bisa kayak Android ya. Karena kalau marketing lu segmented kan nggak guna juga. Cuman kemarin tuh ada teman tebak lagu, Pak. Jadi konsepnya kayak di ruangan terus lu tebak lagu. Ini sama si Nino. Oh iya. Terus gue masuk karena dapat notifnya dari si Kiko kan. Terus gue lihat, terus ada di front page juga karena dia yang rame gitu. Dia sama teman-teman artis yang lain lah. Jadi intinya dari ribuan follower itu di bawah, lu kan bisa raise hand kayak di Zoom. Nanti bisa dipilih sama moderatornya untuk naik ke atas boleh ngomong. Terus intinya kayak lu naik ke atas terus lu boleh ngomong, main tebak lagu, nyari poin 10 dapat GoPay, sekian juta hadiahnya, Pak. Oke. Terus habis itu kayak, oke, ada yang jadi moderator, ada yang jadi tukang Spotify-nya. Tapi karena ini artis dan penyanyi semua, jadi nggak pakai Spotify. Di ruangan itu dia pakainya nyanyi asli. Iya. Terus dia baru nyanyi gini loh. Nana gitu. Terus kayak Bima. Terus kayak Randy Pandu gua. Maksud gua anjing semua lagu intronya Nana bangsat. Kayak kenapa kamu bisa tahu itu lagu apa? Dan bener jawabannya. Bener. Terus jawabannya terus akhirnya si Bima dapat berapa juta gitu katanya. Terus gua kayak anjing hebat juga orang Indonesia. Saking gabutnya. Nah, menurut gua orang-orang kayak Bima yang boleh main Clubhouse. Karena asik. Untuk orang-orang yang ngomongin soal apa ya? Pokoknya banyak dah. Kemarin tuh ada yang ngomongin soal ini, Len. Soal cryptocurrency. Dan kenapa cryptocurrency itu bukan investasi yang aman. Iya. Kamu buat seminar dong, jangan buat Clubhouse. Orang nggak akan percaya masuk Clubhouse kan. Terus udah gitu orang yang masuk, kan pas lo masuk isinya orang-orang pengguna
Apple. Orang Apple kan kaya. Harusnya lu bisa lebih segmented terhadap produk-produk lu gitu, nggak usah ngomongin yang lain menurut gua ya. Pada akhirnya notif temen gua, jadi kalau lu slide ke kanan terus di kanan lu ada list following lu itu semuanya tuh ada. Jadi lu bisa ngeliat apa aja yang mereka dengarkan. Jadi kalau mereka online doang tapi nggak masuk ruangan ya online. Tapi kalau mereka di dalam ruangan ya mereka masuk ruangannya. Ada gua main gitu jam 1 pagi gitu ada kayak masuk kayak nyari FWB 18 plus emoji crot. Terus kamu nakal. Ini bukan tempat ya kamu main Bumble. Di sini ngapain kenalan lewat suara? Mendingan lewat fisik gua. Maksudnya fisik jelas lu kelihatan. Lu enggak usah ngomong nih, ketemu kayak enak gitu dilihat. Kayak kalau lu ngomong kan pasti ada dong teman-teman lu yang suaranya bagus banget ya kan, serak-serak basah. Pas wujudnya kayak tahu gitu jadi talent voice over aja dah, nggak usah ketemu, nggak usah jadiin pacar gitu. Daripada gua mendingan ketemu orang badannya gede, laki, tapi suaranya cempreng. Kamu kenapa ketawa? Dibandingkan orang yang suaranya bagus tapi ternyata ya jelek. Kalau gua Bukan jelek, nggak sesuai dengan nggak kriteria sesuai, lo. iya nggak Kriteria sesuai permintaan kebanyakan pasar, orang. nggak Iya. sesuai dengan permintaan pasar kalau bahasa sahamnya. Selain kegunaan untuk marketing, kira-kira Clubhouse ini tuh nantinya ya mungkin sampai pertengahan tahun akan berguna untuk apa? Secara apapun, segi apapun. Kegunaan Clubhouse menurut gua itu ya jatuhnya lu ajang reuni. Gua pada akhirnya menggunakan Clubhouse dengan teman-teman dari SMP gua, dari SMA yang gua kira kayak mereka hidupnya nggak kemana-mana. Terus ternyata kayak mereka udah ada di Clubhouse, berarti kamu sukses karena kamu punya iPhone dong. Berarti udah lumayan kan hidupnya. Mempertemukan dengan teman-teman lama. Marketing menurut gue juga bisa buat share bisnis. Menurut gue kayak orang Indonesia kan jatuhnya suka nongkrong, suka ngobrol. Tapi sekarang lagi pandemi, jadi pas banget nih lu bisa ngobrol tanpa harus ketemu. Dikasih ya Clubhouse, karena Clubhouse kan nyantai, lu bisa nentuin topik kan. Sedangkan kalau Zoom lu nggak dapet follower orang lain atau general public gitu kan. Jadi ya bisa sih kayak gitu. Tapi menurut gue Clubhouse itu jangan sampai kemasukan orang-orang aneh. Misalnya orang-orang aneh dulu awal-awal apa ya? Kalau nggak salah Google Plus deh. Jadi Google Plus itu adalah modelnya tuh kayak Facebook gitu punya Google. Nah itu masuknya tuh cuma bisa by invitation. Tapi pada akhirnya kayak nggak terlalu laku. Gue nggak tahu ya, gue nggak banyak baca. Dengar juga jadi cerita orang. Akhirnya dia nggak terlalu laku karena nggak banyak yang make. Ya iya karena kamu tutup invitasinya kan. Jadi orang nggak bisa daftar kan. Clubhouse juga kayak gitu. Lu nggak bisa sembarang masuk. Ketika lu sign up, lu harus di-approve sama temen lu. Nah pas lu mau di-approve sama temen lu itu satu orang tuh punya jatah lah sekian approve atau nggak berapa invite gitu gue lupa. Gua kira awalnya ini akan membedakan. Jadi maksudnya ya udah ini ada orang yang emang beneran asik nih. Ini ada orang yang nggak beneran asik. Nah, kalau yang asik-asik undang yang asik doang, nggak apa-apa. Clubhouse tidak asik. Nah, tapi kan semua orang sekarang kalau satu orang invite ke sini semua orang bisa jadi nggak asik kan. Kebanyakan kayak gitu dan orang Indonesia itu banyak banget sekali ngundang teman yang kayak oh ya ini asik nih gitu. Terus kayak gue masuk ke satu ruangan lu perhatiin kalau lu bisa main Clubhouse. Nggak usah Clubhouse deh tongkrongan. Lu datang nih lu lagi nongkrong, lu lagi ngobrol asik-asik ngobrol. Terus tiba-tiba ada satu orang nimbrung, temen lu datang set nimbrung, terus tato kayak dia cuap so asik apa gitu. Orang-orang kayak gitu tuh anjing kan. Nah di Clubhouse tuh banyak yang kayak gitu. Kalau lu nggak punya teman kayak gitu, mungkin lu orangnya. Jadi menurut gue lu harus sadar diri kayak kok pas gue masuk semuanya hening gitu. Kalau di Clubhouse tuh berasa, wah ngomong nyaut gitu pas gue ngomong kayak, halo guys dia lagi gue lagi gini gitu. Pas gue lempar pertanyaan, pas dilempar pertanyaan gak ada yang jawab gitu. Berarti kamu orangnya, berarti kamu ada yang kayak kemarin gue lagi ngobrol sama teman-teman SMA, terus kayak kita lagi ngobrolin deh sedih gitu lah ceritanya kayak kerjanya lagi susah nih apa segala macam gitu. Terus kita tahu dia masuk, assalamualaikum semua, gue dapat proyek, ayo kita minum. So kayak anjing kita lagi ngomongin hal apa, lu masuk atau kayak ngajak minum gitu kayak sudah pasti saya tolak karena sedang corona. Itu satu, dua menurut saya tidak respect dengan orang-orang yang kayak gini. Harusnya kan lu masuk, lu dengerin dulu dong minimal dia ngomong apa ya kan. Baru setelah itu baru lu bisa chime in. Nah, di Clubhouse itu tidak ada platform ngomongin orang di belakang. Kurang itu. Karena lu pas lu masuk kayak anjing nih orang anjing. Karena kalau di Zoom kan bisa private chat tuh. Yeah. Di sini nggak bisa kalau lu ngomong semuanya denger kan. Harusnya ditambahin fitur ini untuk Clubhouse. Fitur untuk ngomongin orang di belakang yang rese. Karena kalau bisa lu cuma bisa di-kick doang kan. Dan kan kalau ke-kick kan ketahuan, males kan. Yang nge-kick itu yang punya roomnya atau siapapun? Yang punya roomnya. Jadi kan ada yang bikin room itu moderator. Dia bisa ngasih si role moderator ini ke orang lain. Nah yang bisa nge-kick orang itu moderator. Jadi sebenarnya bisa aja di-kick, tapi kan ya nggak sopan dong. Lebih enak ngomongin di belakang. Itu bukan budaya kita ngomongin orang di belakang kan. Harusnya tuh ada kayak khusus nge-mute suara kita dari dia doang. Jadi dia nggak bisa dengar suara kita untuk beberapa waktu buat ngomongin di belakang. Itu fitur yang dibutuhkan di Clubhouse karena banyak orang nggak asik. Terus apalagi ya? Kemarin ada cerita di Twitter juga sekarang banyak banget kan di Twitter kan
Twitter juga aslinya pertama asik. Terus sekarang karena ada banyak kaum bengek Hyung dan SJW, jadi kurang asik. Semuanya tuh disalahgunakan lah, pokoknya intinya semuanya dirusuhin gitu. Clubhouse gue takutnya kayak gitu. Semua orang bisa ngomong, semua orang ngajak semua orang, jadi berisik. Padahal menurut gue, ini ada beat bagus banget menurut gue. Beatnya Bang Adri, dia bilang, gue percaya gak semua orang tuh bisa ngomong. Jadi dia percaya dengan sistem kasta. Sistem kasta ada bener ya, kayak ya udah nih yang asik ngomongnya sama yang asik aja, yang nggak asik tuh nggak usah ngomong sebenarnya. Karena di Twitter semua orang bisa ngomongin semua kan, jatuhnya jadi nggak asik. Clubhouse itu pertama-tama gue betul berharap kayak gitu. Jadi khusus orang asik, bahkan dari orang asik aja ada seleksinya nih. Gue moderatornya, gue yang ngomong, lu kurang asik udah lu di bawah, lu listener aja, lu nggak usah naik gitu. Terus sekarang pas lu masuk, wah lu denger orang ngomong sih pusing sih. 4 hari gue tahan 4 hari, abis itu gue nggak main lagi. Udah berhenti gue main Clubhouse. Berhenti gue. Maksudnya masih ada, tapi gue tidak aktif lagi. Pas gue buka tuh gue cuma pengen lihat dong, ini yang jam 1 malam masih nyari FWB anjing. Maksud gue kayak udah 2 hari bos gak ketemu, udah lah tinggalin lo kalau gitu, main Bumble, jangan main Clubhouse anjing. Ada ini soal apa? Ngomong aja ada. oh udah masuk frame. Bentar ya, Ajak. enggak. Sekian episode hari ini, sampai jumpa di lain kesempitan. Kalau ada yang mau nanya, ada yang mau entah nanya pendapat, entah mau ngomongin temen, entah mau ngasih informasi nggak penting, bisa langsung email di venumcollective@gmail.com, ditunggu emailnya minggu depan. Ya kita rencananya ngeluarin setiap minggu sih, cuman nggak tahu juga kan ketersediaan apa ya. Kita keluarin story juga kayak kemarin. Oh ya, kita juga akan selalu ngeluarin H-1 ya, H-1 sebelum hari syuting. Make sure ngecek di Venom Experience, @venomexperience di Instagram. Drop your questions, akan dibahas di sini. Makin banyak makin baik, karena sebenarnya nggak ada topiknya juga baru keluar H-1 dari Valen kemarin. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di lain kesempitan. Dadah.